Oke, langsung saja ke pembahasan. Kita akan mengatasi tombol keyboard yang menekan terus-menerus dan akan mengatasi tombol keyboard yang mati. Di sini kita akan menggunakan software K-Tweak dan kita akan mendownloadnya. Jadi cara kerjanya sangat mudah, silakan teman-teman pahami ya, jangan di skip videonya agar paham dan tidak salah cara. Jadi uniknya software ini, dia bisa menonaktifkan tombol yang menekan terus dan juga bisa menghidupkan tombol yang mati dengan cara memindahkan nyawa dari tombol yang masih hidup atau dari tombol yang masih berfungsi. Oke, yang pertama teman-teman konekkan internet terlebih dahulu karena kita akan mendownload softwarenya. Karena tanpa internet kita tidak akan bisa mendownload. Selanjutnya buka browser dan di sini silakan teman-teman ketik K-Tweak. Nah, teman-teman silakan pilih yang free saja. Nah, di sini bisa pilih yang paling atas, yang kedua, ataupun yang ketiga ya, bebas. Meskipun versi free, tapi sudah bisa membantu kita ya mengatasi keyboard yang error. Nah, ketika muncul, teman-teman jangan download yang ini, tapi pilih yang bawah ya. Kalau teman-teman download yang hijau tadi, yang atas, teman-teman akan download software yang lain. Nah, di sini silakan teman-teman klik unduh gratis untuk PC ya. Klik tombol ini, silakan diklik untuk mendownloadnya. Nah, ini proses download akan segera dimulai. Ukurannya sangat kecil ya teman-teman ya, hanya beberapa KB, tidak nyampe ukuran MB. Nah, ini sudah kita download. Silahkan close dulu browser Chrome-nya ya. Selanjutnya kita akan menginstal software yang tadi kita download. Kita cari softwarenya, dan ini softwarenya silahkan di double klik saja atau run administrator ya. Dan cara penginstalannya pun tidak ribet, hanya next saja dan finish. Nah, ini sudah terinstall kayak gini aja ya. Ketika sudah terinstall, silahkan buka aplikasinya dan buka menggunakan run administrator ya. Jika tidak run administrator, aplikasi ini tidak berfungsi. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman, K-Tweak gitu ya. Nah, akan seperti ini. Pertama kita akan mengatasi tombol yang menekan terus. Di sini tombol Z ya yang selalu menekan. Tombol keyboard saya tombol Z yang menekan terus. Oke, teman-teman klik dulu di sini tombol Z. Nah, itu kelihatan ya, tombol Z. Nah, selanjutnya teman-teman pilih disable key untuk menonaktifkan si tombol yang menekan terus ya. Nah, ketika muncul ini silahkan teman-teman restart, karena ketika belum di restart ya belum fungsi ya, karena dia fungsi setelah di restart. Silahkan ditunggu sebentar dan kita akan tes lagi tombol Z nya ya, apakah masih menekan sendiri, apakah sudah berhenti. Jadi cara ini bisa digunakan untuk tombol-tombol yang lain juga ya, yang menekan terus, bisa dinonaktifkan dengan cara ini, mendisable-nya. Dan nanti akan saya kasih tahu tentang cara mengganti fungsi atau menghidupkan tombol yang mati. Nah, ini sudah kita restart laptopnya dan akan kita coba buka kolom pencarian ya. Biasanya diklik kolom pencarian, si tombol Z ini menekan terus menerus ya teman-teman ya. Nah, ini sudah tidak menekan teman-teman, artinya si tombol Z itu sudah mati ya. Nah, ini sudah saya tekan dan tidak muncul, artinya sudah tidak menekan sendiri. Oke, ketika kita buka notepad pun dan kayaknya sudah tidak berfungsi ya. Begitulah cara mengatasi tombol yang menekan terus.
Nah, atau bisa teman-teman mengganti tombol yang menekan terus, dimatikan dulu, terus dirubah fungsinya ke tombol yang masih hidup, bisa kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan menghidupkan tombol M yang mati. Di sini tombol keyboard saya tombol M ya yang mati, dan akan saya hidupkan lagi dengan menggunakan nyawa tombol yang lain ya, tombol yang lain yang masih hidup. Contohnya titik 2 koma ya, titik 2 koma itu jarang dipakai, jadi fungsinya akan saya gantikan ke huruf M. Silakan teman-teman buka aplikasinya dengan run administrator seperti tadi ya, run administrator. Dan ketika softwarenya terbuka, silakan teman-teman cari huruf M. Huruf M ya, karena huruf M ini yang tidak fungsi. Nah, huruf K ini. Huruf M, mana huruf M? Nah, inilah huruf M yang tidak fungsi. Kita akan merubahnya, fungsinya digantikan ke tombol yang lain yang masih hidup. Nah, caranya silakan pilih ini dan pilih tombol yang masih hidup yang jarang teman-teman pakai. Nah, di sini saya akan menggantinya dengan titik 2 koma ya. Ketika sudah dipastikan, silakan teman-teman pilih remap key dan pilih Fli. Silakan restart lagi laptopnya. Cara ini harus dilakukan dengan cara merestart ya. Ketika tidak direstart, maka tidak akan sempurna dan tidak akan bekerja. Silakan ditunggu dan akan kita tes apakah huruf M-nya berfungsi. Maksudnya apakah kita nekan titik 2 koma itu munculnya M apa tidak. Mari kita buktikan. Nah, ini sudah kita restart ya, dan langsung kita akan buktikan apakah bisa berubah fungsi. Dan inilah solusi mengatasi keyboard yang error ya, karena pada dasarnya keyboard sendiri tidak bisa diservis, artinya harus ganti baru. Inilah solusi sementara untuk teman-teman yang sedang mengalami kerusakan keyboard. Nah, di sini tekan-tekan M tidak fungsi ya, dia tidak muncul karena fungsinya sudah saya tukar ke titik 2 koma. Nah, saya sudah klik titik 2 koma, jadi fungsinya sudah tertukar ya. Kayak gitulah solusi sementara sebelum kita ganti keyboard, karena entah itu belum punya uang atau belum ada waktu gitu ya. Inilah solusinya teman-teman. Jadi tidak perlu bongkar, tidak perlu nyervis ke jauh-jauh. Itulah solusi dari saya. Mungkin sangat konyol ya caranya, tapi mudah-mudahan sangat membantu, mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih ya sudah mampir, sudah menonton. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silahkan like, silahkan subscribe channelnya agar channelnya bisa berkembang dan lebih kreatif lagi dalam sharing ilmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.